Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar, ketemu lagi dengan pelajaran IPS di kelas 7 semester ganjil. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang interaksi sosial dengan submateri pengertian dan syarat interaksi sosial. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia tidak bisa hidup sendiri, melainkan butuh bantuan orang lain. Karena manusia merupakan makhluk sosial. Manusia membutuhkan interaksi antara satu orang dengan orang lainnya. Hubungan-hubungan antara orang perorangan, antar kelompok manusia maupun antar orang perorangan dengan kelompok disebut interaksi sosial. Interaksi sosial dapat berupa: 1. Hubungan antara individu dengan, contohnya hubungan antara seorang ibu dengan anaknya, dua orang yang saling bersalaman, atau hubungan antara dokter dengan seorang pasien. 2. Hubungan antara individu dengan kelompok, contohnya seorang guru mengajar para siswa di depan kelas, atau contoh kedua, seorang ustadz berceramah di depan para jamaah. 3. Hubungan antara kelompok dengan kelompok, contohnya permainan sepak bola antara dua kesebelasan. Kedua, tawuran antar geng motor, atau contoh ketiga, debat antar dua kelompok. Syarat terjadinya interaksi sosial: yang pertama, kontak sosial, dan yang kedua, komunikasi. Kontak sosial terdiri dari kontak primer, yaitu kontak secara langsung, contohnya bersalaman, tukar senyum, bertatap muka, atau kontak sekunder melalui perantara seperti media sosial. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang terhadap orang lain yang dilakukan baik secara langsung maupun melalui alat bantu agar orang lain memberi tanggapan atau respons. Komunikasi terdiri dari komunikasi verbal, yaitu melalui lisan atau tulisan, seperti dua orang yang saling berbincang. 2. Komunikasi nonverbal melalui simbol-simbol seperti gerakan Simapur dalam pramuka. Selanjutnya, faktor yang menyebabkan terjadinya proses interaksi sosial. Yang pertama, imitasi, proses seorang mencontoh orang lain. Misalnya seorang anak bermain mobil-mobilan seolah-olah ia menjadi supir. Yang kedua, sugesti, pengaruh yang dapat menggerakkan hati atau perasaan orang. Misalnya para jamaah meyakini ucapan dari seorang ustadz. 3. Identifikasi, keinginan untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya, seorang remaja mengidolakan pemain sepak bola, maka dia berusaha untuk menjadi seperti tokoh idolanya. Yang keempat, simpati, kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain. Misalnya,
perasaan iba atau kasihan terhadap masyarakat yang terkena musibah bencana alam. Suatu tindakan manusia dikatakan sebagai interaksi sosial jika memiliki ciri-ciri jumlah pelakunya lebih dari seorang, berlangsung secara timbal balik, adanya komunikasi dengan simbol yang disepakati, dan adanya suatu tujuan tertentu. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.